Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi ya seputar asam lambung Kertan City sesuai yang saya alami, sesuai yang pernah saya lakukan gitu ya di asam lambung Kertan City ini tuh bagaimana sih sebenarnya ya. Semuanya pasti akan saya bahas di channel saya ya, di channel Aslamku ini, channel kita semua, channel membahas tentang asam lambung GERD dan anxiety, semuanya itu saya bahas semuanya ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya tidak ngalamin ya, tidak saya buat ya, dan tidak saya bahas. Mungkin setahu saya, mungkin yang tidak saya alami ya setahu saya saja. Kalau nggak setahu saya ya saya nggak bisa ngebahas karena saya juga nggak ngalamin gitu ya. Oke, jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat, dan ada perkembangan baiknya terus gitu ya, amin. Dan saya juga selalu sehat, bisa buat video atau buat konten setiap hari untuk menemani kalian semuanya ya. Setidaknya itu video-video saya bisa mengurangi rasa cemas, rasa panik kalian semua ya. Dan semoga kalian itu juga ayo belajar ya, ayo belajar mulai dari sekarang, karena di channel asam lambung Kertan City itu untuk mengedukasi ya, untuk mengedukasi penyakit asam lambung Kertan City ini itu bagaimana sih itu loh ya. Jadi saya ingin bahas sedikit masalah asam lambung Kertan City yang pernah saya alami gitu ya. Gini, saya ingin bahas masalah pikiran. Nah, pikiran ini saya dulu juga begitu ya, pikiran kemana-mana. Jadi yang paling kita takuti itu pikiran takut mati, pikiran takut pingsan ya, terus pikirannya takut penyakit berat ya. Jadi waktu itu saya cerita sedikit ya, nanti saya bahas masalah yang saya lakukan itu bagaimana. Ini waktu itu saya waktu parah-parahnya ya, waktu sensasi itu masih banyak ya, di dada, di perut, wah rasanya nggak karuan, buat jalan aja nggak karuan, sempoyongan sampai nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, bisanya cuma rebahan, makan, duduk sebentar, nanti rebahan lagi, wah rasanya nggak, hampir nggak kuat ya, karena sensasinya berat sekali ya. Mungkin yang tidak seberat saya mungkin bisa gini, wah itu manja ya, itu penyakitnya malah dimanja gimana, orang buat jalan aja sempoyongan kayak mau jatuh kok dimanja ya. Mungkin ada juga yang berpikiran begitu karena mungkin asam lambungnya dia atau penyakitnya dia itu ringan ya, jadi gitu. Bukan kok saya manja atau gimana, saya itu sebenarnya orangnya dulu itu saya malah nggak pernah sakit atau jarang sakit, paling sakit cuma masuk angin, kerokan, minum obat warung, udah selesai. Saya nggak pernah ke dokter waktu dulu ya, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah periksa kemana-mana, itu saya nggak pernah ya. Sakit cuma meriang gitu aja, masuk angin gitu ya, terus minum obat warung, dikerok, udah sembuh ya. Lah ketika saya kena asam lambung Kertan City ini saya nggak nyadar ya, saya nggak nyadar, dikit-dikit tambah parah, dan akhirnya perutnya jadi sakit. Padahal awalnya itu perut nggak sakit, padahal awal itu cuma panik attack, pikirannya takut mati, takut pingsan ya. Terus lama-kelamaan saya juga nggak tahu itu penyakit apa, makan saya juga sembarangan, pola pikir, pola hidup, pokoknya saya berantakan semuanya. Akhirnya perut saya lama-kelamaan itu ngerasain sakit. Nah di situ saya, wah ini di perut ini saya nyari ya hasilnya itu asam lambung Kertan City itu. Saya nemuin channelnya Kang Rohimat dan Erik Wibowo waktu itu ya, waktu 2020 ya, 2020 akhir dan 2021 awal saya nemuin channel Kang Erik Wibowo dan Kang Rohimat Jaya Saputra. Nah situ saya nonton semuanya, oh ternyata begini. Dan dia atau beliau itu juga pernah sakit ya, asam lambung Kertan City. Dan masalah beda atau sama atau enggak saya juga nggak tahu ya. Jadi intinya gitu, untuk masalah takut mati, pikirannya kemana-mana, waktu itu saya takut dan saya itu pengennya ke UGD terus karena saya penasaran
sebenarnya penyakit apa sih, atau apa penyakit kanker, apa penyakit jantung, apa penyakit paru-paru, apa penyakit ginjal, ya pokoknya pikirannya tuh kemana-mana, nggak bisa diem, stay, tenang, slow, itu nggak bisa ya. Bisanya gini, duduk bentar, ngerasain wah rasanya kemerahnya banget di dada sampai bawah itu kemerahnya sekali ya. Bayangkan saja, mungkin yang tidak ngerasain seperti saya, yang saya sensasinya 24 jam nonstop, sangat menyiksa sekali, saya hampir nggak kuat ya. Saya mengeluh terus, nangis terus, dan saya itu ngerasa wah saya ini nggak kuat ini saya kalau gini terus saya nggak kuat, pasti akan mati gitu. Nah disitu juga waktu itu saya akhirnya USG ya. Waktu itu saya USG, saya ingat itu waktu bulan puasa, bulan puasa 2021, pas puasa mau lebaran, kurang 1 minggu lebaran kayaknya. Kayak saya USG terus dilihat hasilnya, dan itu suruh puasa dulu loh. USG itu suruh puasa dulu dari malam jam 12 malam sampai pagi ya, itu nggak makan sama sekali ya. Dan disuruh bawa minumnya itu banyak, dan bawa minum mungkin 2 liter lebih ya, untuk nanti mencuci atau gimana saya juga nggak tahu. Dan sebelum di USG itu saya suruh minum dulu banyak ya. Nah, itu tuh ya udah saya ikutin saja, saya demi ingin tahu sebenarnya ada apa sih di dalam pencernaan saya ya. Mungkin tidak 100% kelihatan, tapi ya begitulah. Dan akhirnya saya menemukan ya, atau tahu penyakit saya ini apa. Ternyata ya itu peradangan di lambung kata dokternya. Kalau endoskopi saya memang belum pernah, tapi saya 100% percaya karena dia dokter spesialis ya. Jadi mungkin ada yang nggak percaya dengan dokter, karena apa? Karena udah periksa bolak-balik masih sama saja. Nah itu sebenarnya perasaan kita atau hati kita yang disertai dengan kecemasan, dengan ketakutan, nah yang bikin kita itu nggak percaya. Sebenarnya itu dokter kan sekolah, dia itu pasti pinter, karena semua orang sakit pasti ke dokter larinya ya. Nggak mungkin ke dukun dulu itu nggak mungkin. Paling dia ke dokter dulu atau pakai obat kimia dulu, baru kalau nggak sembuh-sembuh mungkin yang ada kejanggalan mungkin ya dia baru ke paranormal, mungkin begitu ya. Yang saya alami di sekitar saya itu begitu gitu ya. Jadi untuk masalah takut mati, takut pingsan, itu bisa jadi dia sensasi aneh itu muncul ketika kita panic attack muncul. Nah panic attack muncul itu dibarengin dengan dada berdebar, terus serasa mual, ingin muntah tapi nggak keluar apa-apa gitu ya. Terus sempoyongan, badan seperti kesemutan. Nah itu yang saya alami, badan seperti kesemutan, terus takut mati. Pokoknya rasanya ini gimana nih, takut ini saya mau pingsan ya rasanya begitu ya, asli begitu. Dan apakah saya masih begitu? Saya alhamdulillah sudah lama sekali yang nggak ngerasain yang namanya panic attack itu, alhamdulillah lah ya. Paling kadang nyenggol-nyenggol aja kalau pas kumat itu ya, tapi alhamdulillah nggak muncul sepenuhnya. Karena saya juga kalau keinget itu rasanya wah aneh sekali ya, aneh. Saya nggak ngapa-ngapain, dan saya nggak ngapa-ngapa, itu muncul sendiri ya. Waktu saya masih parah-parahnya, ternyata itu ada hubungannya dengan lambung atau kecemasan ya. Jadi saya juga belajar dari dokter juga. Saya nggak ngarang sendiri, nggak. Saya dengerin konten dokter dan omongan dokter itu bagaimana. Ternyata saya saring, semuanya juga berkata begitu ya. Itu yang spesialis jiwa dan spesialis penyakit dalam. Jadi kita kan sakit dalam gitu. Jadi ya lebih baik ke spesialis atau yang ahlinya gitu ya, yang ahli itu ya. Jadi kita nggak terus wah percaya nggak ya. Nah itu ya yang bikin kita itu bimbang, dan kita itu
nggak percaya kalau kita nggak ke dokter spesialis penyakit dalam, kan kita percaya karena itu ujungnya gitu ya, ujungnya dokter yang menangani yang berspesialis di penyakit dalam. Nah itu untuk takut mati takut pingsan ini, saya dulu wah parah sekali ya, ada orang meninggal takut, ada benda jatuh itu kaget ya, kaget dan takut ya. Dan pokoknya yang saya rasakan waktu itu memang apa ya, saya rasa itu aneh, saya itu malah merasa gila juga ya, rasanya loh saya kok gini, saya lama-lama kok mikirnya wah saya apa gila, apa mau gila gitu ya. Ya ada beberapa teman-teman kita yang berpikiran atau yang merasakan seperti itu, dan mas saya kok serasa mau gila, ini gimana. Nah itu yang saya alami ya. Jadi saya itu waktu itu mikirin terus rasanya wah gimana ya, pikiran saya itu seperti mau meledak gitu seperti mau meledak, dan wah, rasanya itu nggak bisa tenang, slow, santai, menikmati enaknya rebahan itu nggak bisa ya waktu itu ya. Dan untuk takut mati takut pingsan itu ada jualan cilok ada jualan cilok waktu itu. Yang saya lakukan itu ya 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup. Loh apakah berhubungan ya. Makanya itu 3 pola hidup sehat ini yang saya lakuin, jaga pantangan, terus pikiran dirubah pikirannya, lakuin kegiatan ya, ini cari kegiatan yang bikin kalian itu seneng ya. Misal seperti kalian ada kegiatan apa, hobi mancing atau apa, atau nanam tanaman, itu juga bisa ya. Itu bisa bikin pikiran kita rileks untuk sementara. Nah itu nanti kalau setiap hari begitu itu akan terbiasa rileks ya, meskipun itu lama ya, nggak bisa cepet, nggak bisa. Kalau kalian pengen cepet, pengen instan ya beli mie instan saja jadi itu semua nggak cepet ya, yang saya alami itu nggak cepet, saya butuh kesabaran juga. Dan nggak bisa untuk 1 hari 2 hari, bahkan 1 minggu 2 minggu saya langsung hilang ya, sensasi takut matinya itu hilang. Saya nggak bisa menjamin karena setiap orang itu beda-beda juga ya. Jadi waktu itu saya memang nggak nyadar kalau takut mati takut pingsan itu tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, dikit-dikit hilang ya, bukan tiba-tiba, dikit-dikit hilang, dikit-dikit mereda, dan akhirnya lupa dengan sensasi tersebut. Nah itu yang bikin kita itu merasa udah sembuh takut matinya, takut pingsannya sudah sembuh, sudah hilang. Nah itu kita bisa melupakan semua itu. Nah dan apakah bisa muncul lagi takut mati takut pingsan, terus pikiran kemana-mana, pikiran takut kena penyakit lain? Bisa, kalau kalian kambuh ya itu bisa, tapi mungkin tidak seperti tadinya ya, separah tadinya. Mungkin cuma nyenggol-nyenggol aja, kadang ngerasain apa kagetan atau apa, atau pikiran-pikiran yang nggak wajar itu mungkin munculnya nggak 100% seperti dulu pas parah-parahnya. Itu yang saya alami sih, tapi tergantung tingkat kambuhnya karena tingkat kambuh itu beda-beda dan setiap orang itu beda-beda gitu ya. Jadi untuk takut mati ya udah, intinya pasrah saja. Dan kalian harus tahu, karena pikiran takut mati takut pingsan, pikiran kemana-mana, takut penyakit lain juga, itu ternyata itu pikiran kita sedang dipermainkan gitu ya. Ternyata itu kita nggak apa-apa, cuma kita ngerasanya takut mati takut pingsan, nggak bisa, nanti gimana ini, nanti kalau mati sekarang gimana, nanti kalau saya kena penyakit jantung, kalau kena penyakit kanker itu gimana. Rasanya ribet. Kalau kalian pikirin terus itu ribet, kalau kalian ikutin terus itu ribet. Lebih baik kalian ya udah, kalau mau mati saja sekarang gitu, malah kalian nanti bisa melawannya ya, meskipun itu lama, meskipun itu sedikit-sedikit ya. Jadi itu termasuk ada gangguan di pikiran ya, dan ada hubungannya juga dengan lambung ya, asam lambung, gastritis, mah, itu ada hubungannya yang disertai dengan anxiety atau takut mati, kecemasan ya. Jadi itu ada hubungannya semuanya. Itu yang saya alami ya. Mungkin ada yang menurut kalian itu beda. Enggak mas, saya gini. Itu beda. Ini menurut saya, versi saya yang saya rangkum ya.
dari saya waktu sakit, sensasinya itu bagaimana, saya riset apakah pikiran ada hubungannya dengan perut, ada ternyata ya. Jadi gitu. Oke, jadi itu saja untuk masalah takut mati, takut pingsan, takut segala penyakit atau takut penyakit lain. Nah, caranya begitu saya. Dan pasrah saja. Pasrah, kalau mau mati ya mati saja. Yang penting kalian ngelakuin yang terbaik, 30 hari sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup, dan jaga pantangan. Minumnya air putih hangat terus. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu simpel, cuma kita itu dipermainkan oleh pikiran kita sendiri ya. Udah istirahat, dilatih keluar kegiatan, nanti kalau belum kuat istirahat dulu ya, dibuat gampang saja gitu ya. Oke, jadi gitu saja. Mengingat durasinya semakin panjang, jangan lupa subscribe kalian ya, subscribe di bawah sini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Silahkan subscribe, tinggal klik 1 kali. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja subscribe atau yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.